Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya mau langsung saja ya. Ini kemarin ada berita tanggal 24 Agustus Selasa ya. Ada berita saya ngambil di gloranews.com. Banyak sekali tempat lain saya kira. Judulnya gini, Cina bakal bangun pabrik vaksin di Indonesia. Luhut titik 2 mulai produksi April 2022. Oke, ini judul pertanyaannya. Cina bakal bangun pabrik vaksin di Indonesia. Luhut titik 2 mulai produksi April 2022. Oke, saudara. Sip ya? Seru ya? Saya bacain saja. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengimbau agar pelaku usaha ikut meramaikan investasi di sektor kesehatan. Oke. Lanjutnya, ia mengungkapkan sudah ada satu perusahaan asal Cina. Dia mengungkapkan sudah ada satu perusahaan asal Cina yang akan bekerja sama dengan perusahaan lokal guna memproduksi vaksin COVID-19. Sayangnya, Luhut tidak merinci lebih detail identitas produsen vaksin asal negeri tirai bambu itu. Kutipan langsung begini. Industri vaksin sudah kita dorong dibangun di Indonesia. Dan sudah ada satu yang akan produksi nanti bulan April tahun depan. Terang Luhut dalam kata sambutannya pada Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional APindo. APindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia, secara virtual Selasa 24 Agustus 2021. Keren. Saudara, saya nggak tahu Anda sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Republik Indonesia NKRI yang harga mati itu, ya, mendengar berita, mengetahui berita seperti ini, saya nggak tahu respon Anda apa. Apakah Anda berpendapat, wah ini kabar bagus, kita kan perlu vaksin, kita kan COVID belum berhenti, bahkan pemerintah mengatakan masih akan bertahun-tahun, ya kan? Ya monggo, nggak apa-apa, silakan. Kan demokrasi, kita bebas berpendapat ya. Atau ada yang mengatakan, wah gila, Cina lagi. Jawab saya, iya memang Cina. Yang ngomong kan Luhut. Anda tahu Luhut kan? LBP ini, Menteri Jabatan Resminya Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim. Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marinvest, oke? Itu jabatan resminya. Tapi kita tahu bahwa Luhut ini menangani segala macam persoalan di Republik Indonesia ini atas perintah dan petunjuk dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Luhut jadi ketua ini, ketua itu, pimpinan ini, pengarah dan sebagainya ya. Kita juga tahu dia menjadi komandan koordinator pemulihan penanganan COVID untuk Jawa Bali. Ya, kemudian diperluas beberapa provinsi lain. Dia juga menjadi ketua Dewan Pengarah penyelamatan 15 danau prioritas. Macam-macam deh, bejibun, sehingga orang mengatakan Luhut ini adalah menteri atasi segala urusan. A, atasi. S, segala urusan. U, ASU kan gitu kan, menteri atasi segala urusan. Dahsyat. Begitu dahsyatnya sampai seorang perempuan tua bernama Megawati Soekarno Putri yang menjadi ketua umum PDIP pun mengingatkan pada Presiden Jokowi, Bapak Presidennya, Bapak harus ambil komando. Wah, dahsyat kan? Ketua umum partai sedang memperingatkan petugas partainya yang ditugaskan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kembali ke Luhut lagi nih. Luhut ini dikenal juga sebagai, bahkan kalau nggak salah dia punya jabatan resmi yang diberikan oleh pemerintah Cina sebagai apa ya, koordinator atau apa ya, urusan Cina Indonesia lah gitu. Luhut pasang badan soal Cina. Ketika kita rakyat Indonesia, gaduh, ribut, khawatir, takut dengan datangnya PK asal Cina yang bergelombang, berbondong seperti tsunami tidak berhenti-berhenti. Luhut dengan tenang dipanggil, jangan ganggu mereka ekspor, mereka di kita butuhkan. Ya, dahsyat kan? Ekspor bro.
Tenaga ahli bro. Aduh, tapi data-data yang ada menyebutkan mereka sopir truk, mereka operator mesin, mereka tukang batu, mereka tukang kayu, mereka tukang sapu lapangan, mereka tukang masak, mereka buruh. Tapi Luhut dengan gagah perkasa. Wah, hebat. Jadi kalau ada berita seperti ini, Luhut mengatakan ada satu perusahaan Cina yang akan memproduksi vaksin. Ya, saya melihat pertama vaksin itu seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Aduh, itu pandemi berbahaya, tidak akan segera selesai. Kita harus siap bertahun-tahun hidup dengan masker. Artinya, bertahun-tahun akan ada pandemi, dan itu menjadi alasan kelompok-kelompok tertentu untuk memperpanjang kekuasaan Presiden, DPR. DPR dan DPD, ya. Ada wacana 3 periode supaya penanganan ini menjadi tuntas. Berkesinambungan apapun lah, bla 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 lah gitu ya. Dan Cina lagi bro, Cina lagi. Ini luar biasanya seorang Menko Maritim Investasi ini bisa mengatakan mulai produksi 2022. Kalimatnya mulai produksi 2022. Kalau kalimat yang mengatakan mulai produksi berarti izin sudah oke. Lahan sudah ada. Bangun lahan pabrik itu tidak gampang. Sekarang ini Agustus 2021, Mas ya. Agustus 2021, kalau April itu ada kira-kira berarti 48 bulan kemudian. 8 bulan kemudian itu dalam logika Luhut, pabrik sudah berdiri, mesin-mesin sudah ada, tenaga kerja sudah ada, vaksin diproduksi. Kalau pabriknya belum ada, maka akan dibangun pabrik. Siapa pekerjanya sudah hampir pasti sebagian besar TKA Cina lagi. Oke? Kalau pabriknya kemudian sudah ada, akan merekrut pegawai. Siapa pegawainya sudah hampir pasti Cina lagi. Oke? Tapi semua itu menjadi mentah ketika dia berkata bahwa ia mengungkapkan sudah ada satu perusahaan asal Cina yang akan bekerja sama dengan perusahaan lokal. Yang akan, Anda tahu akan itu dalam bahasa Inggris namanya simple future tense. Sesuatu yang belum terjadi. Will be, akan, bukan will be, will ya, will, akan, belum terjadi. Tapi belum terjadi sudah akan bekerja sama dengan perusahaan lokal. Belum. Tapi dia sudah berani berkata mulai produksi April 2022. Padahal Agustus ke April cuma 8 bulan, perlu bangun pabrik, segala macam, kerjasama dan sebagainya. Dan bicara soal investasi, dia sekarang Menko investasinya kan bisa aja kan gampang. Oke. Tapi ini gila sekali bos, gila. Dahsyat sekali, dahsyat. Aduh, saya tidak habis pikir kenapa Cina lagi ya. Kenapa Cina lagi? Emang nggak ada perusahaan lain gitu, negara lain atau perusahaan kita sendiri. Ini kalau kita baca Twitter, komentar-komentarnya begini. Ada dari Safriadi BST. Turki pesan 5,2 juta vaksin Nusantara. Ayo gerakan bersatu pakai produk dalam negeri. Ini sudah keterlaluan. Bos, berita kemarin kita tahu ada di dalam negeri, anak-anak bangsa kita, Dr. Terawan dan kawan-kawan, ada juga para pendukungnya seperti Dr. Siti Fadila Supari, mantan Menkes, lalu bahkan Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI Angkatan Darat juga bersama mereka. Kemudian mantan banyak lah ya yang sudah tokoh-tokoh yang sudah menawarkan diri divaksin dengan vaksin Nusantara, vaksin produksi dalam negeri ya. Dan itu kita tahu beritanya sulit sekali mendapat izin BPOM, Badan Pengawas Obat Makanan, inilah begitulah begonolah, tapi ya wah dipersulit lah segala macam. Tapi untuk vaksin dari Sinovac datang bertubi-tubi kemudian dihentikan karena begini-begitu dan sebagainya. Bro, gila nih bro, gila bro. Tapi Turki memesan 5,2 juta dosis vaksin Nusantara. Jadi ada vaksin produksi dalam negeri yang diakui oleh luar negeri, dipesan, tapi di dalam negeri begitu rumit, dijegal, disingkat, aduh.
untuk memuluskan vaksin asing, vaksin impor khususnya dari Cina. Ya, Allah Akbar. Ini dari Agi Subagio mau nanya hasil uji klinis tahap 1, 2, 3 itu gimana gitu kan. Ada lagi dari Yudi Setiawan, semakin banyak TKA Cina dan semakin banyak investasi Cina di Indonesia, Cina semakin punya alasan untuk mengirimkan tentaranya memasuki wilayah Indonesia dengan alasan mengamankan asetnya di Indonesia. Sungguh malang bangsa ini memiliki presiden seperti Joko Widodo. Ini bukan kata saya, bro. Saya cuma baca dari Yudi Setiawan. Ini Yudi Setiawannya nih. Akunnya ya. Ngeri sekali, ngeri sekali. Lalu apalagi nih? Komentar-komentar lainnya. Dulu dari Sesam Sajam. Sesam Sajam ini mantra yang dipakai kalau nggak salah Aladin ya waktu. Bukan Aladin. Ini para perampok yang menyimpan hartanya di sebuah gunung di gurun Sahara. Yang kemudian Aladin menontonnya dan Sadam buka pintu kan gitu kan. Ini namanya Sesam Sajam ya. Dulu ada negara yang gak suka Indonesia maju. Sekarang ada orang yang gak mau Indonesia maju. Siapa yang dimaksud Mas Sajam? Bolak-balik Cina lagi, Cina lagi, Cina lagi, Cina lagi, lagi Cina, Cina lagi, Cina lagi. Belum bohongnya, itu ekspor tenaga kerja asing, itu ahli. Itu bohong besar. Opung Luhut, Anda bohong besar. Aduh. Ya ampun. Apalagi nih, banyak sekali komentar-komentar yang mengerikan. Aduh, saya nih kadang-kadang mau bacanya juga bingung nih. Aduh, ini dia nih, ada lagi nih. Artinya COVID nggak akan berakhir. Kalau ada pabrik apalagi luar negeri asing memproduksi COVID ya, memproduksi COVID. Ini bukan kata saya, ini kata Ripka Ciptaning, anggota DPR dari fraksi PDIP, bahwa nanti habis ini ada wabah, nanti ada jual obat, nanti ada jual vaksin. Ini kata Ripka Ciptaning yang kemudian ditemukan dalam temuan ICW. Ternyata anaknya bersama Muldoko, anak Muldoko diduga kuat terlibat dalam pengadaan vaksin. Aduh, yang kemudian Muldoko marah-marah dan mensomasi memakai jasa pengacara senior kondang Otto Hasibuan SH. Ya. Lalu kata Fadila Supari mengatakan tidak pernah ada sejarahnya bahwa pandemi akan berakhir dengan vaksinasi. Jadi ini betul-betul namanya bisnis luar biasa. Sudah disiapkan vaksinnya, berarti akan ada pandeminya, atau minimal kalau pandeminya sudah ada, tidak akan buru-buru selesai. Ini menjadi pembuka, kalau istilah Joko Widodo, membuka kotak Pandora. Kotak Pandora. Pandora itu boneka dari khas Rusia yang isinya ya, ada satu boneka dibuka, dalamnya ada boneka lain, dibuka lagi ada boneka lain, dibuka lagi, jadi akan beruntun, saling mengungkap. Makanya disebut kotak Pandora ya. Ini mengungkap bahwa kenapa pandemi di Indonesia tidak kunjung selesai. Ini mengungkap juga kenapa pemerintah berkali-kali memperpanjang PPKM level ini, level itu, karet 1, karet 2, dan seterusnya. Maksud saya level pedasnya gitu ya. Terungkap, saudara. Ini, mohon maaf, ini sudah disediakan, sudah direncanakan. Orang itu pengusaha, bos. Hidungnya itu hidung duit. Di mana ada duit, potensi duit, dia mampu mengendus. Nggak mungkin dia mau investasi kalau hidungnya nggak mengendus ada duit. Itu hukum besi pengusaha. Dia akan berinvestasi kalau dia berpikir, menghitung bahwa investasinya akan kembali modalnya dengan keuntungan yang berlipat. Dan kalau ada perusahaan asing Cina datang ke Indonesia bangun pabrik vaksin, artinya ada kebutuhan vaksin. Anda paham maksud saya? Ada kebutuhan vaksin. Ya dong, saya buka warung nasi goreng, saya menduga, menghitung, memprediksi, menganalisis, melakukan studi visibility studi, studi kelayakan, bahwa ada kebutuhan nasi goreng di wilayah itu dan sekitarnya, sehingga saya buka warung nasi goreng.
Saya goreng pisang saya jual karena saya berasumsi, menduga, menghitung, mengkalkulasi ada warga penduduk sekitar situ yang hobi suka makan pisang goreng, akan beli pisang goreng saya. Ada perusahaan Cina datang ke Indonesia bikin pabrik vaksin, artinya dia menghitung, mengkalkulasi, melakukan feasibility study sebagai blablabla, ada kebutuhan vaksin. Masuk akal kan? Dan itu Cina. Dasar. Anda pikir, mohon maaf nih, Anda tahu saya wartawan, tahun 91, bergaul dengan satpam, dengan office boy, dengan staff, dengan kepala seksi, dengan kepala subbag, dengan kepala bagian, dengan kepala direktorat, direktur, dengan dirjen, dengan menteri. Cuma saya nggak bergaul sama presiden aja, ya. Bergaul, saya betul-betul bergaul. Saya datang, kalau saya datang dulu, saya tugas di kementerian, dulu namanya Kementerian Perdagangan. Saya betul-betul bergaul dan mereka, saya duduk, ngobrol, makan, ngopi, gorengan, warteg, dengan mereka, dengan satpam. Bahkan dengan satpam perdagangan di perdagangan itu saya pergi karaoke bareng. Pergi karaoke bareng. Dengan pejabatnya saya makan siang satu ruangan berdua, bisa dengan stafnya, dengan dia sendiri, dengan dirjennya, dengan direkturnya. Saya bergaul. Dengan menteri saya bisa, mohon maaf, ngobrol sambil kencing di toilet. Ya, itu saya lakukan. Dan saya tahu bagaimana kelakuan birokrat kita. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa tidak ada izin persetujuan yang free, yang gratis. Ada apa maksud saya? Ada apa maksud saya? Paham dong? Tidak ada izin persetujuan apapun namanya dari pejabat pemerintah yang free, gratis. Di peraturannya, di posternya, di balihonya, segala macam free, tidak menerima suap, tidak boleh pungli, integritas, bla 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 bla. Oke, tapi prakteknya tidak ada yang seperti itu. Anda pikir saya pergi karaoke yang mahal itu, tahun 90-an itu, awal itu, yang bersama satpam, yang bayari satpam bro, pada waktu itu tidak murah. Sampai satpam itu, kalau dengan saya, ini saya buka cerita tahun-tahun 91-an awal, 92 awal, itu satpam menyelipkan uangnya di kaos kaki hanya untuk supaya bisa pulang. Karena apa? Begitu dia datang ke karaoke, begitu datang ke hotel, dia akan terkuras habis uangnya untuk minum, untuk kasih tip kepada perempuan-perempuan yang disewanya. Disimpan. Bilang, buat apa no? Namanya Yono waktu itu. Gila lu buat kos pulang. Lu gila ya, saya bilang. Sampai seperti itu. Dan itu uang dari mana? Itu uang dari pengusaha, bos. Dari pengusaha. Mereka punya akses, kalau ada pengusaha masuk lift, dia dampingin, siap bos, pas siang bos, langsung dibawa ke ruang direktur, ruang dirjen. Itu nggak gratis. Waktu itu aja tipnya 20.000 bos, nganter pengusaha masuk lift. Itu buat satpam, 20.000 tahun 90-an. Anda bisa kalikan sekarang nilainya kira-kira berapa? Izin investasi, izin apa, izin, nggak ada gratis. Nggak ada gratis, Anda paham maksud saya ya? Jadi itulah pandemi kita, itulah Cina di negeri kita. RRC maksud saya ya, please. Kalau saya ngomong RRC, Cina dalam konteks inilah RRC, bukan Cina Tionghoa yang kita punya, warga negara kita bukan. Ini RRC, please jangan salah paham. Ngeri. Anda mau menerjemahkan sebagai berita gembira, monggo silakan. Tapi saya sama sekali tidak menyebut ini berita gembira. Kita harus lebih waspada. Semakin banyak investasi seperti kata si netizen tadi, semakin banyak investasi di Cina, semakin banyak orangnya di sini, maka akan semakin banyak dan kuat alasan Cina, RRC maksud saya, mengirimkan pasukannya di sekitarnya atau bahkan mendarat langsung dengan dalih mengamankan asetnya, investasinya, warga negaranya. Saya Hedi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.